Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Siap nama dari Kevin Malaysia, RP 219041, tingkat 3 dari anak yang Matra Jakarta. Mohon izin, di sini saya akan mempresentasikan hasil praktek darat saya selama 4 bulan di wilayah Naratuka, Nusa Tenggara Timur, dengan judul Pengaruh Operasional Kapal PT Pelni Logistik Nusantara 1 terhadap efektivitas tol laut di wilayah Naratuka. Yang pertama ada bab 1, yaitu latar belakang. Yang pertama ada PT Pelni sesuai dengan landasan peraturan Presiden nomor 106 tahun 2015. Yang kedua ada tol laut sesuai dengan landasan peraturan Presiden nomor 2 tahun 2015. Yang ketiga ada operasional kapal logistik Nusantara 1. Yang keempat ada efektivitas kapal tol laut. Rumusan masalah. Di sini saya mengambil 4 rumusan masalah yang terdiri sebagai berikut. Pertama, apakah hubungan antara operasional kapal PT Pelni Logistik Nusantara 1 terhadap efektivitas tol laut? Yang kedua, seberapa besar pengaruh antara operasional kapal PT Pelni Logistik Nusantara 1 terhadap efektivitas tol laut? Yang ketiga, bagaimana pengaruh antara operasional kapal PT Pelni Logistik Nusantara 1 terhadap efektivitas tol laut? Yang keempat, bagaimana kendala dan alternatif solusi dari pengaruh antara operasional kapal PT Pelni Logistik Nusantara 1 terhadap efektivitas tol laut? Adapun tujuan dari masalah tersebut untuk memecahkan permasalahan-permasalahan dari rumusan masalah yang tadi saya bacakan, yang terdiri ada 4, yang tertera pada gambar di bawah ini. Selanjutnya ada bab 2, yaitu landasan teori. Di sini saya mengambil 5 landasan teori. Yang pertama ada konsep dari pengaruh, yang kedua ada konsep dari efektivitas, yang ketiga ada pengertian dari tol laut, yang keempat ada landasan teori tol laut, yang kelima adalah landasan dari PT Pelni itu sendiri. Baik, selanjutnya ada bab 3, yaitu tentang metodologi penelitian. Di sini saya mengambil metodologi penelitian kuantitatif sebagai berikut yang ada di gambar, bisa dibaca. Dan sebelahnya ada sumber data, yang dimana sumber data ini saya ambil menjadi 2. Yang pertama ada sumber data primer, yaitu data yang secara langsung saya dapatkan di lapangan, seperti data angket yang disebar nanti dalam bentuk kuesioner penelitian. Terus yang kedua ada data sekunder, yang dimana sumber yang tidak langsung saya dapatkan dari pengumpulan data tersebut yang langsung direalisasikan di lapangan. Selanjutnya ada skala pengukuran data dan teknik analisa data. Nah, skala pengukuran data di sini saya mengambil skala pengukuran Likert, yang dimana digunakan untuk mengukur persepsi, sikap atau pendapat seseorang ataupun kelompok untuk memeriksa sebuah peristiwa atau fenomena berdasarkan definisi operasional yang ditetapkan oleh peneliti itu sendiri. Contohnya yang saya kaji di sini adalah skala pengukuran data yang akan dibahas di bab selanjutnya. Selanjutnya, di sini ada skala pengukuran data variabel X dan Y, yang dimana data variabel X-nya ini ada 10 soal dengan faktor dan indikator sesuai yang ada di layar, yaitu yang pertama ada rute, ada jadwal, ada muatan, dan aplikasi tol laut. Masing-masing tertera pada lampiran soal yang nanti saya akan sebar dalam bentuk kuesioner data angket. Variabel X-nya yaitu tentang variabel operasional kapal PT Pelni Logistik Nusantara 1. Terus sebelahnya ada efektivitas kapal tol laut atau variabel Y, yang dimana ada 3 faktor atau indikator. Yang pertama indikatornya tentang disparitas harga, yang kedua tentang infrastruktur pelabuhan, yang ketiga ada biaya kontainer atau biaya yang memerlukan untuk terlaksananya efektivitas kapal tol laut di wilayah Naratuka. Yang dimana skalanya perhitungan itu ada sangat setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Sangat setuju ada 5, setuju 4, ragu-ragu 3, tidak setuju 2, dan sangat tidak setuju itu ada 1. Next, langsung ke bab 4, yaitu pembahasan, yang dimana data angket yang diperoleh setelah melakukan penyebaran kuesioner. Di sini ada data keseluruhan responden yang diperoleh, yang dimana saya menyebarkan data angket kepada 20 responden di wilayah Naratuka. Tertera untuk variabel X, responden yang pertama menjawab 38, dan variabel yang 43 sampai seterusnya. Dan sebelahnya ada tabel bantu perhitungan keseluruhan, yang dimana di sini saya langsung menjumlahkan secara keseluruhan antara variabel X, variabel Y, X kuadrat, Y kuadrat, dan XY.
Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya kita melakukan perhitungan data variabel X dan variabel Y menggunakan rumus regresi linear sederhana. Jika semua sudah diketahui, maka kita akan hitung satu persatu menggunakan rumus linear sederhana untuk mencari konstanta A dan konstanta B-nya. Nah, rumus konstanta A yang akan kita cari sebagai berikut yang ada di bawah ini, yaitu sigma Y1 dikali sigma X2 X1 kuadrat dikurangi sigma X1 dikali sigma X1 Y1 dibagi N atau konstanta sigma X1 kuadrat dikurangi sigma X1 kuadrat. Yang dimana kita ketahui semua N atau jumlah respondennya itu 20, sigma X1 Y1-nya itu 33.324, sigma X1-nya 795, sigma Y1-nya 833, dan sigma X1 kuadratnya 632.025. Mari kita langsung saja masuk ke perhitungan konstanta A dan B. Di sini saya akan mencari konstanta A dengan rumus sebagai berikut yang ada di bawah ini, yaitu B dengan sekian yang kita langsung saja dikalikan, yang hasilnya menjadi B sama dengan 0,45768 yang dibulatkan menjadi 0,4577. Begitupun dengan konstanta A dengan rumus yang sama yang tertera tadi yang telah saya bacakan. A sama dengan hasil akhirnya yaitu 23,457. Nah, perhitungan data variabel X dan variabel Y ini dengan menggunakan regresi linear sederhana juga bisa menggunakan rumus X bar dan Y bar yang didapat dari jumlah keseluruhan dibagi dengan data N atau jumlah responden. Yang tertera pada gambar yaitu A sama dengan Y bar dikurangi B X bar. A sama dengan 41,65 dikurangi 0,4577 dikali 39,7 dan langsung hasilnya yaitu 23,4564 atau 23,457. Jadi sama saja dengan menggunakan rumus bar atau persamaan A sama dengan Y bar dikurang BX bar sama saja dengan konstanta A yang tadi dengan rumus dijelaskan sebelumnya. Nah, jadi sehingga model persamaan regresi linear sederhananya yaitu Y sama dengan 23,457 ditambah 0,4577X. Jika menggunakan garis regresi linear yang dihasilkan dari Excel, itu tertera pada gambar di bawah ini, yang dimana sama Y sama dengan 0,4577X ditambah 23,457 dan R kuadratnya sama dengan 0,319. Next, lanjutan dari perhitungan data variabel X dan variabel Y menggunakan koefisien regresi linear sederhana. Selanjutnya akan mengukur kekuatan hubungan variabel X dan variabel Y-nya, yaitu menggunakan koefisien korelasi atau R dengan rumus sebagai berikut. Dan tadi konstantanya telah diketahui semuanya, X1, Y1, konstanta dan sebagainya. Ditemukanlah R-nya sebagai berikut, yaitu 0,3780 atau kita bulatkan menjadi 0,37. Jadi perhitungan konstanta A dan konstanta B yaitu keseluruhan total variable X, maka persamaannya adalah Y sama dengan 23,457 ditambah 0,4577X. Y-nya sama dengan 23,457 ditambah 0,4577 dikali 795 sama dengan 387,6,32. Dan jika menggunakan keseluruhan total variable Y, maka persamaan yang didapat adalah sebagai berikut. Jadi kedua perhitungan itu sama-sama naik positif, meningkat. Jadi dari hasil regresi di atas memiliki hubungan yang positif tetapi lemah dalam mempengaruhinya antara variabel X yaitu operasional kapal PT PLN Logistik Nusantara 1 dan variabel Y yaitu efektivitas kapal tol laut di wilayah Laut Duka dengan melakukan perhitungan sebagai berikut. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan rumusan kedua yang dimana perhitungan data variabel X dan variabel Y ini kita hitung menggunakan koefisien determinasi atau R kuadrat. Nah, besaran pengaruh dari koefisien korelasi terhadap variabel X dan variabel Y. Jadi untuk mengetahui pengaruh lain dari variabel X terhadap variabel Y, kita bisa cari dengan menggunakan koefisien determinasi atau R kuadrat. Jadi koefisien determinasi ini kita kuadratkan dari koefisien korelasi. Nah, dari data di atas kita dapat koefisien korelasinya yaitu 0,37 yang dimana kita kalikan atau dikali 100% menjadi R kuadratnya 0,137. Jadi kita kali 100% menjadi 13,7% yang mempengaruhi dan dapat menjelaskan variabel X.
Sisanya sebanyak 87,3% dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Jadi ini berarti variabel Y, yaitu efektivitas kapal tol laut di wilayah Larantuka Tuka, dipengaruhi sebesar 13,7% oleh variabel X, yaitu pengaruh operasional kapal PT PLN Logistik Nusantara 1. Sisanya sebesar 87,3% efektivitas tol laut dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam variabel ini. Selanjutnya pembahasan rumusan ketiga, yang dimana perhitungan data variabel X dan Y kita uji pada uji T dua pihak. Yang pertama ada perhitungan uji T. Selanjutnya kita akan menentukan hipotesis. Hipotesisnya di sini ada dua, yaitu H0, B sama dengan 0, beta sama dengan 0, yaitu tidak adanya pengaruh operasional kapal PT PLN Logistik Nusantara 1 terhadap efektivitas tol laut. Yang kedua ada H1, yaitu beta tidak sama dengan 0, adanya pengaruh operasional kapal PT PLN Logistik Nusantara 1 terhadap efektivitas tol laut. Nah, dalam menentukan hipotesis ini kita akan menguji H0-nya, di mana pengujian ini H0 ditolak atau diterima. Nah, selanjutnya setelah mengetahui hipotesisnya, kita akan menentukan tingkat signifikansinya atau alfa menggunakan tabel uji T, yang dimana biasa yang kita pakai untuk tingkat signifikansi atau alfa ini menggunakan alfa 5% atau 0,05. Selanjutnya kita masuk ke perhitungan uji T dengan menggunakan rumus tersebut. Hitung sama dengan R akar N dikurang 2 dibagi akar 1 dikurang R kuadrat, yang dimana telah diketahui korelasinya 0,37, determinasinya 0,13, data respondennya 20, dan tingkat signifikansinya 5%. Melakukan perhitungan dengan menggunakan rumus tersebut, terdapatlah T hitung sebesar 1,683. Selanjutnya perhitungan T tabel, yang dimana menggunakan rumus derajat kebebasan atau DF. DF sama dengan N dikurang K, yaitu N-nya itu jumlah responden atau 20, K-nya itu jumlah variabel. Variabel saya ada 2, 1 ditambah 1 sama dengan 2. Jadi DF-nya adalah 20 dikurang 2 sama dengan 18. Nah, untuk tingkat signifikansi yang biasa digunakan itu menggunakan 0,05 yang telah ditetapkan di atas. Jadi diperolehlah T tabel, yaitu nomor 18 dan pakai signifikansi atau alfa 0,05. Kita tarik ke bawah, tarik ke kanan, terdapatlah untuk T tabel sebesar 2,101. Selanjutnya kita menentukan kriteria pengujian T tabel, yang dimana uji T dan uji T tabelnya itu kita dapatkan setelah melakukan perhitungan di atas. Dengan alfa 0,05 dan DF-nya 18, ditemukanlah T tabel sebesar 2,101. Kemudian setelah menemukan hasil dari T tabel dan T hitung, marilah kita hitung sama-sama dengan persamaan yang dibandingkan antara T tabel dengan T hitung. Jadi sebagai berikut, T hitungnya itu 1,683 dan T tabelnya 2,101, yang dimana persamaannya T hitung lebih kecil dibanding T tabel, yang berarti apabila T hitung lebih kecil dibanding T tabel, maka H0-nya ditolak. Jadi kembali merujuk kepada hipotesis pertama, yaitu H0 tidak adanya pengaruh operasional kapal PT PLN Logistik Nusantara 1 terhadap efektivitas tol laut di wilayah Larantuka itu ditolak, yang dimana H1 yang berarti adanya pengaruh operasional kapal PT PLN Logistik Nusantara 1 di wilayah Larantuka itu diterima. Jadi di sini kita dapat ya, dikarenakan T hitungnya itu lebih kecil dibanding T tabel dengan nilai 1,683 lebih kecil dibanding 2,101. Oleh karena itu T hitung lebih kecil dibanding T tabel, maka H0-nya ditolak. Berarti di sini ada pengaruh operasional kapal PT PLN Logistik Nusantara 1 terhadap efektivitas tol laut di wilayah Larantuka. Nah, kita simpulkan nih dari keseluruhan perhitungan uji T dan hipotesisnya. Jadi dari hasil kesimpulan dari pengujian uji T ini, yang berarti H0-nya itu ditolak, sehingga dikatakan adanya pengaruh nyata atau signifikan dari pengaruh operasional kapal PT PLN Logistik Nusantara 1 terhadap variabel Y atau efektivitas tol laut dengan taraf signifikansi 5%. Nah, kita kembali lagi merujuk kepada hipotesis pertama, yang dimana H0-nya itu beta sama dengan 0, tidak adanya pengaruh kapal operasional PT PLN Logistik Nusantara 1, dan H1-nya itu adanya pengaruh kapal tol laut yang masuk di wilayah Larantuka. Jadi H0-nya itu ditolak dan
H1-nya diterima. Berarti adanya pengaruh operasional kapal PT Pelni Logistik Nusantara 1 di wilayah Larantuka. Nah, berdasarkan analisis tersebut di atas, kita bisa simpulkan bahwa efektivitas tol laut di wilayah Larantuka perlu kita gali lebih dalam lagi dari variabel lain selain dari variabel X, yaitu operasional kapal PT Pelni Logistik Nusantara 1. Dikarenakan variabel X atau operasional kapal PT Pelni Logistik Nusantara 1 itu mempengaruhi terhadap variabelnya atau efektivitas tol laut di wilayah Larantuka. Itu mempengaruhi positif tetapi masih kurang kuat terhadap variabel Y atau efektivitas tol laut di wilayah Larantuka. Selanjutnya pembahasan rumusan keempat, yang dimana kendala dan alternatif solusi. Di sini saya mengambil 4 kendala dan mengambil 4 alternatif solusi. Kendala pertama yaitu kurangnya sosialisasi mengenai aplikasi tol laut. Yang kedua ada sumber daya alam yang masih kurang di sana. Yang ketiga ada sumber daya manusia yang kurang mumpuni juga. Terus yang keempat ada cuaca yang begitu buruk saat melakukan kegiatan bongkar dan muat. Nah, alternatif solusinya yang pertama, kepada pihak PT Pelni Logistik Nusantara 1 itu membuat program sosialisasi, terutama PT Pelni cabang Larantuka. Terus yang kedua, membuat program sosialisasi juga akan pentingnya untuk dimanfaatkan sumber daya alam. Terus yang ketiga juga membuat program atau pemberdayaan masyarakat di wilayah Larantuka. Yang keempat, mempersiapkan segala perlengkapan yang diperlukan saat melakukan kegiatan bongkar muat kapal PT Pelni Logistik Nusantara 1. Baik, selanjutnya ada bab 5, yaitu kesimpulan dan saran. Pertama, dari hasil analisis dan pembahasan di atas, saya dapat mengambil beberapa kesimpulan dan saran sebagai berikut. Kesimpulan yang pertama, dari hasil perhitungan koefisien korelasi R dan perhitungan regresi linear sederhana, yaitu konstanta A dan konstanta B, terdapatlah R-nya, yaitu berpengaruh positif namun sangat lemah, sebesar 37%, yang dimana ini juga merujuk kepada hipotesis pertama yang tadi, bahwa H0-nya itu ditolak, yaitu tidak adanya pengaruh operasional kapal PT Pelni Logistik Nusantara 1 terhadap efektivitas tol laut. Dan H1-nya itu adanya pengaruh operasional kapal PT Pelni Logistik Nusantara 1 terhadap efektivitas tol laut. Berarti di sini karena hipotesisnya itu ditolak, H0-nya atau tidak adanya pengaruh, dikarenakan hitung lebih kecil dibanding tabel, yaitu 1,0683 lebih kecil dibanding 2,101. Jadi di sini adanya pengaruh operasional kapal PT Pelni Logistik Nusantara 1 itu diterima, dan pengaruhnya itu kecil, yang dimana hanya 37%. Terus yang kedua itu hasil perhitungan koefisien determinasi, tinggal kita kalikan aja, yang dimana koefisien korelasi dikali 2, yang hasilnya menjadi 0,371, yaitu besaran pengaruhnya kita kalikan 100% menjadi 13,7%. Sisanya 87,3% itu dipengaruhi oleh variabel lain. Nah, dari yang ketiga ada hasil perhitungan hipotesis dan uji T. Hipotesisnya yang pertama ada H1 beta tidak sama dengan 0, yaitu adanya pengaruh terhadap efektivitas tol laut, itu diterima. Terus H0 beta sama dengan 0, tidak adanya pengaruh antara operasional kapal PT Pelni Logistik Nusantara 1 terhadap efektivitas tol laut, itu ditolak. Selanjutnya ada kendala di lapangan. Yang pertama ada kurangnya sosialisasi, sumber daya alam yang tidak merata, terus ada sumber daya manusia yang kurang mumpuni, dan cuaca alam yang tidak begitu baik. Oh ya, untuk mencari variabel lain yang bisa mempengaruhi lebih banyak, setelah saya melakukan perhitungan lebih lanjut, bahwa dari variabel X itu kan ada 4 indikator. Yang pertama ada rute, yang kedua ada jadwal, yang ketiga ada aplikasi tol laut, terus yang keempat ada muatan. Nah, dari perhitungan itu saya kaji lebih dalam, ternyata aplikasi tol laut ini lebih menonjol atau lebih berpengaruh sebesar 240. Dan yang kedua ada muatan, yaitu sebesar 239, dan sisanya antara jadwal dan rute itu yang mempengaruhi terhadap efektivitas tol laut. Jadi di sini yang paling tinggi untuk mempengaruhi operasional kapal PT Pelni Logistik Nusantara 1 terhadap efektivitas tol laut itu ternyata aplikasi tol laut. Nah, itulah kesimpulan yang saya bisa simpulkan. Selanjutnya ada saran. Yang pertama,
diharapkan untuk masyarakat sekitar lebih memanfaatkan kekayaan alam daerah, yaitu bisa mempergunakan apa yang bisa digunakan di sana, seperti membuat perhiasan dari karang dan sebagainya. Terus yang kedua, untuk PT Pelni selalu menyiapkan segala aspek yang dibutuhkan untuk tol laut, baik itu peralatan atau infrastruktur pelabuhan yang harus siap apabila kapal datang dan sebagainya. Terus selanjutnya juga untuk PT Pelni diharapkan untuk membuat program pemberdayaan dan bekerja sama terhadap pemerintah setempat untuk membangun masyarakat sekitar lebih berani, lebih bisa mempergunakan kekayaan alam dengan sebaik-baiknya. Terus yang keempat itu untuk perdagangan lokal diharapkan lebih memperhatikan dan mempertimbangkan muatan yang baik dan bernilai tinggi. Nah, selanjutnya ada lampiran dokumentasi. Di sini proses loading unloading atau bongkar dan muat tol laut. Terus selanjutnya juga di sini juga masih sama kegiatan di lapangan yang dimana standar kapal terlebih dahulu baru melakukan proses bongkar dan muat. Nah, selanjutnya di sini saya melampirkan clear in dan clear out, dokumen-dokumen yang dibutuhkan saya bawa ke kapal. Nah, di sini saya mengecek semua manifest atau barang-barang yang masuk selama dilarang selama saya praktek. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.